Puji Tuhan, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, Jemaat GPDI El Shaddai yang saya kasihi dalam Tuhan. Kembali kami datang malam hari ini untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan atau renungan yang singkat ini yang boleh memberikan kekuatan kepada kita sebelum kita mengakhiri aktivitas kita pada hari ini. Kita dapatkan dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, akhir sesuatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saya beri tema firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu sabar. Kalau kita berbicara tentang kata sabar, pasti kita semua diperhadapkan dengan situasi. Pernah dihadapkan dengan situasi di mana kita tidak mungkin mampu untuk bertahan dalam kesabaran. Kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang seringkali membuat kita tidak sabar. Kenapa hal ini masih terus terjadi dalam hidup saya? Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa panjang sabar itu lebih baik. Meskipun hal itu sangat kecil, namun tidak mudah untuk dilakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Panjang sabar. Kita gampang bicara tentang sabar, tapi untuk melakukannya itu seringkali sulit. Karena dalam hidup ini kita sering diperhadapkan dengan masalah-masalah yang rumit, yang seringkali ingin kita supaya cepat terlepas dari masalah itu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apalagi kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak pasti dalam kehidupan kita. Akankah kita mau belajar untuk bersabar menantikan yang tidak pasti itu? Seperti halnya pada hari-hari ini kita diperhadapkan dengan COVID-19 yang membuat orang cemas, tidak bisa keluar, apalagi pada hari-hari ini ibadah sudah dimulai. Banyak anak-anak Tuhan yang umurnya sudah di atas 65 tahun, dia mengeluh. Kenapa saya tidak bisa beribadah? Saya mengatakan sabar. Kita harus sabar menunggu. Dan saya yakin satu kali kelak kita pasti akan bisa kembali untuk beribadah bersama-sama. Saya mengatakan kepada mereka, mereka sudah tidak sabar menunggu. Kenapa hal ini belum juga bisa mereka alami untuk beribadah kepada Tuhan? Menunggu dan berharap sesuatu yang belum kita terima, itu tentu saja kita sangat membutuhkan kesabaran yang ekstra. Seperti apa orang yang panjang sabar itu? Seperti apa? Saya akan memberikan 3 poin, yaitu yang pertama, tetap setia. Artinya ketika kita belum menerima sesuatu dari Tuhan, kita tetap bersabar untuk menunggu janji-janji Tuhan. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan,
Di saat kita menghadapi sesuatu pergumulan, tapi doa kita itu belum dijawab oleh Tuhan, kita harus sabar menunggu janji-janji Tuhan. Sesuatu yang Tuhan janjikan itu memang belum kita terima, tetapi kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Seperti halnya saya pernah mengatakan waktu saya berdoa untuk orang tua saya supaya percaya kepada Tuhan. Sejak saya percaya kepada Tuhan masih remaja, saya berdoa untuk orang tua saya supaya menerima Tuhan, tetapi doanya itu tidak dijawab-jawab. Sampai 15 tahun saya tekun berdoa dan Tuhan akhirnya menjawab doa saya. Jadi kita tetap setia, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tetap berdoa. Melalui kehidupan daripada Hana dengan situasi yang sulit, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 5 dan 6, kita melihat meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Kita melihat kehidupan daripada Hana. Hana ini mempunyai madu, yaitu Penina yang mempunyai anak. Hana ini mandul dan dia berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan belum menjawab doanya. Dan kita melihat Hana tidak berhenti, walaupun madunya Penina itu selalu menyakiti hatinya. Tapi dia terus berdoa kepada Tuhan dalam ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana ini tidak berhenti berdoa. Pilihannya hanya berdoa dan datang kepada Tuhan. Karena jawaban Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Kalau kita tekun berdoa, satu waktu Tuhan pasti menjawab doa kita. Yang ketiga, tetap berusaha. Tetap setia, tetap berdoa. Yang ketiga, tetap berusaha. Ketika timbul kelaparan, kita melihat Iska pergi ke Gerar. Di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26. Kita baca dalam ayat yang pertama dan 12-13. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Iska pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 12. Maka menaburlah Iska di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Kita melihat Iska itu tetap berusaha. Ketika timbul kelaparan, Iska pergi ke Gerar. Dan dia tetap menabur.
Di masa-masa yang sulit itu, Iskak berani menabur. Dan karena itu akhirnya usahanya dapat menghasilkan 100 kali lipat. Jadi dalam hal ini yang belum kita terima adalah janji-janji Tuhan dalam masalah atau persoalan-persoalan kita yang kita hadapi. Itu mungkin belum kita terima, tetapi percayalah bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, karena Tuhan memiliki waktu yang terbaik, dan semua itu akan indah pada waktunya. Tuhan punya waktu tersendiri dan waktunya Tuhan itu indah. Kalau kita menjadi orang yang sabar menantikan waktunya Tuhan, menantikan jawaban Tuhan, akhirnya kita pasti akan mengalami satu sukacita dan kemenangan yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita belajar untuk tetap sabar, tetap setia, tetap berdoa, dan tetap berusaha. Kita jangan berhenti berdoa, walaupun kita hanya bisa beribadah di rumah, tetapi kita terus setia berdoa, berharap kepada Tuhan. Kita setia, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Sekian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu buat firman-Mu yang mengajar kepada kami untuk sabar. Bahwa panjang sabar itu lebih baik daripada tinggi hati. Engkau mempunyai waktu yang indah untuk menjawab setiap doa-doa, masalah-masalah yang kami hadapi, khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, kami akan terus berdoa, kami akan terus sabar menunggu, dan kami yakin satu waktu Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi seluruh jemaat-Mu bisa kembali semua untuk beribadah kepadamu. Berkati semua usaha pekerjaan jemaat-Mu. Berkati Ibu Gembala kami Susan Malino. Berkati semua call center, semua yang sudah bekerja untuk kemajuan pekerjaan-Mu. Engkau balas dengan lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih. Kami mau akhiri ini dan kami mau memasuk sebentar, kami akan istirahat. Engkau bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.